Saya pun melakukan briefing dan technical meeting pra-camping dengan semua peserta yang hadir. Saya hitung di awal 12 orang, tapi saya hitung kenapa ada 13. Saya hitung lagi ada 13. Saya berpikiran baik dan tidak bertanya kenapa ada 13 peserta padahal dari daftar hanya 12 peserta. Saya coba menyapa dan menyuruh untuk berkenalan. "Hei, sampean, paling pojok. Perkenalkan diri dulu." "Loh, Mas, kan wis kenal aku, Bayu, Mas." Saut Bayu yang duduk di sebelah peserta 13. "Bukan kamu, di sampingmu itu loh," ucapku menunjuk sampingnya. "Kan ini Bila, Mas. Sampean juga udah kenal." "Dudu Bila. Samping kananmu itu loh, Bay," ucapku ngeyel. "Tidak ada siapa-siapa, Mas." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Peserta 13 di Malam 13. Cerita ini ditulis di Twitter oleh Balakarsa. Kalian bisa langsung saja follow Twitternya. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Jantung berdegup kencang. Saya dan teman-teman sudah merencanakan camping ini jauh-jauh hari. Dan tiba saatnya di mana hari ini, hari yang sudah ditunggu. Senang karena aku menghirup udara segar di antara belantara hutan. Segar dan senang dalam hati ini, saya dan sebagian peserta mempersiapkan semua keperluan yang akan kita bawa. Matras, tenda, flysheet, dan alat survive kit milik saya pribadi. Kami semua bersuka cita dalam acara ini. Semua riang gembira dan tak sabar sampai lokasi. Tapi masih beberapa peserta yang belum datang. Saya kesal karena kita merencanakan jam 4 sore waktu Indonesia Barat sudah berangkat dari Mepo. Tapi jam 5 sore masih belum komplit rombongan peserta campingnya. Saya sabar dan tetap menunggu, lalu ada telepon WhatsApp masuk. "Bro, iki aku sama Mehmet tidak bisa ikut. Gimana? Sorry banget loh," ucap temanku yang akan menjadi peraga survive materi pada rombongan kami nanti. "Kamu aku tunggu, saya harapin loh," ucap saya sedikit kecewa dan kesal. "Alah, kamu bisa kok menanganinya sendiri. Maaf banget ya," ucap teman saya dan telepon langsung diputus. Perasaan yang tadinya senang dan antusias menjadi tidak enak. Entah feeling atau apa, bodo amat lah. Tanpa mereka saya akan tetap jalankan acara ini. Kasihan dengan yang lain, sudah antusias pas acara ini terencana. Saya dan peserta lain berangkat dari Mepo jam 5:04 waktu Indonesia Barat menuju lokasi camping. Lokasinya berada di kaki Gunung Lawu. Dari Mepo saya berangkat dengan 9 orang peserta, ada 2 lagi yang akan menyusul nanti. Harusnya total 14 orang, 2 cancel karena ada acara mendadak. Kami pun berangkat dari Mepo 10 orang ke lokasi. Mepo, meeting point atau titik kumpul awal. Perjalanan pun dimulai, menuju lokasi pun kami mau maghrib. Tapi tetap masih melanjutkan tidak menggubris azan. Bahkan sampai Isya pun kami tidak menggubris. Feeling saya pun sudah tidak enak. Dan tiba-tiba salah satu motor dari rombongan mengalami pecah ban dan terjatuh. Ada sedikit lecet di dagu dan lutut. Motor jatuh tepat di pohon beringin besar nan rindang. Pohon itu begitu rindang, batang akar hawanya serasa memenuhi badan pohon beringin itu. Saya mencoba sigap menolong dan mencari tahu siapa yang jatuh tadi. Tolong, ini kakiku terjepit," teriak Bagas yang terjatuh tepat berada di bawah pohon beringin itu. Saya pun mengajak yang lainnya menolong Bagas, tapi ada yang cuma diam di motor. Namanya Bila. Bila adalah anak indigo, jika dia diam pasti ada sesuatu. Benar saja.
Saya lihat apa yang dilihat Bila di atas pohon beringin itu. Makhluk hitam besar berbulu dengan mata merah menyala, kuku tajam belati dan gigi dengan taring yang menganga. Astagfirullahaladzim. Pantas saja Bila takut dan enggan mendekat. Bil, Reneo, tolongin teman kita iki lo. Ucap Ricky mengajak Bila untuk datang dan ikut menolong. Tapi Bila hanya diam menunduk. Saya kemudian dekati Bila dan mengatakan, "Wes Bil, tadi tidak ada apa-apa. Biar yang lain biar ngantar Bagas ke bengkel dekat sini." Bila hanya mengangguk. Setelah selesai mengganti ban dan merawat Bagas, kita pun melanjutkan perjalanan lagi. Jalan menuju lokasi memang tergolong sepi. Apalagi ini sudah setengah perjalanan yang dirasa kanan kiri sudah tidak ada dusun lagi. Hanya ada warung yang sudah ditinggalkan dan terlihat remang. Jalan-jalan terlihat kosong, rasanya hanya kami yang lewat. Kami pun sampai dekat lokasi untuk acara camping. Saya meminta untuk mampir di musola dulu untuk sholat maghrib dan isya. Karena dari perjalanan saya minta untuk mampir sholat dulu tidak digubris. Kami menunaikan sholat dulu tepat pukul 20:13. Kami sampai dekat lokasi dan hanya berjarak 500 meter dari gerbang hutan Lahu, lokasi camping nanti. Selesai dari musola, kami parkirkan motor kami dan laporan untuk kegiatan kami. Kebetulan 2 orang yang menyusul juga sudah datang. "Pak, saya minggu kemarin sudah booking acara camping," ucapku pada petugas perizinan. "Iya mas, monggo, hati-hati, dijaga rombongannya," ucap tutur Jawa khas dari petugas perizinan yang murah senyum. Saya pun melakukan briefing dan technical meeting pra-camping dengan semua peserta yang hadir. Saya hitung di awal 12 orang, tapi saya hitung kenapa ada 13. Saya hitung lagi ada 13. Saya berpikiran baik dan tidak bertanya kenapa ada 13 peserta padahal dari daftar hanya 12 peserta. Saya pun mengajak untuk naik menuju tempat lokasi karena jarak dari pos perizinan dan lokasi masih berjarak 15-20 menit. Kami berjalan perlahan. Ada yang aneh kenapa ada yang berjalan lambat dan selalu menunduk. Tapi saya tidak berpikir apa-apa, tetap melanjutkan sampai lokasi. Sesampai di lokasi ada sepetak tanah lumayan luas. Saya posisikan mendirikan tenda di sini, cukup untuk kami dengan 4 tenda yang akan berdiri. Saya arahkan tenda untuk melingkar tapi sedikit memberi ruang untuk api unggun. Selepas kami mendirikan tenda, saya pamit kepada peserta lain untuk mencari kayu bakar dengan Bayu. Karena saya rasa aman meninggalkan mereka sementara karena dirasa tenda sudah berdiri dan semua sudah mulai masak. Aku tinggal cari kayu dulu ya sama Bayu, ucapku pada peserta lain sambil mengajak Bayu karena Bayu tahu survive dan pandai cari kayu bakar. Maka saya ajak Bayu. Tapi dimulai dari sinilah keganjilan demi keganjilan mulai terasa semakin jelas. Bay, iki udah dapat seikat gede? Udah mungkin ya? Ucapku pada Bayu. Sek mas, kurang kayaknya. Naik lagi aja, di atas masih banyak. Tapi itu di bawah dekat sungai mas. Dekat pohon cemara banyak kayu. Ajak Bayu naik dan menuruni ke bawah sungai. Kita pun menuruni sampai sungai. Belum ada setengah ikat kayu, ada semerbak bau yang sangat menusuk. Anyir busuk, seperti bangkai menusuk hidung. Mas, iki bau apa ya? Asu, busuk sekali kayak bangkai, ucap spontan Bayu yang saya rasa tidak patut diucapkan. Lebih tepatnya dipendam, jangan diucapkan, tapi sudah terlanjur. Hus, jangan ngomong begitu. Iki neng alas, tidak baik ngomong asal, ucapku pada Bayu dan sedikit mengingatkan. Tapi Bayu masih penasaran pada bau busuk dan anyir itu. Tak sengaja ia menyorot cahaya senter ke sebuah pohon pisang. Awalnya saya tidak menghiraukan, tapi lama-lama ada yang aneh dan sangat aneh. Seperti ada yang berdiri di dekat pohon pisang itu. Sedikit menengok seperti plastik atau kain putih yang tersangkut di batang pohon pisang itu. Saya coba arahkan senter ke pohon pisang itu dan astagfirullahaladzim. Saya kaget bukan kepalang, ternyata ini yang ada di pohon pisang itu.
Bau anyir dan bau busuk pun berasal dari sana. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya langsung mengangkat kayu bakar dan menarik Bayu untuk kembali ke tempat camping lagi. Saya sedikit kaget dicampur gagap. Saya coba tetap tenang. Saya tidak ceritakan dengan Bayu apa yang saya lihat. Saya tetap berjalan dan Bayu di belakang saya. Saya selalu menengok ke belakang memastikan Bayu masih di belakang saya. Bayu mengambil kayu bakar yang kami tinggalkan sebelum ke sungai tadi. Segera kembali ke tempat camping. Mungkin setelah sampai, saya bisa bernafas lega dan melanjutkan acara api unggun. Sampailah saya dan Bayu dan segera menata kayu, juga membuat api unggun. Setelah selesai, saya duduk sejenak memikirkan tadi masih jelas wajah di pohon pisang. Saya minum air putih dan membaca doa agar sedikit lebih baik dan segera melupakan kejadian tadi. Tapi saya lihat ada yang tertawa geli melihat saya. Dia kan tadi yang di barisan paling belakang kami. Saya biarkan saja, mungkin menertawakan hal lain bukan saya. Acara api unggun pun dimulai, sekedar perkenalan dari semua peserta agar akrab dan lebih bercengkrama antara satu dan yang lain. Setelah semua berkenalan, tinggal peserta 13 yang belum mengenalkan diri. Saya coba menyapa dan menyuruh untuk berkenalan. Hei, sampean, paling pojok, perkenalkan diri dulu. Loh, mas, kan wes kenal aku, Bayu mas. Saut Bayu yang duduk di sebelah peserta 13. Bukan kamu, di sampingmu itu loh, ucapku menunjuk sampingnya. Kan ini Bila mas, sampean juga udah kenal. Dudu Bila, samping kananmu itu loh Bay, ucapku ngeyel. Tidak ada siapa-siapa mas, ucap Bayu sedikit dengan nada tinggi. Semua tiba-tiba hening, tak ada suara. Yang awalnya gaduh bercanda melihatku lalu menoleh bingung ke kanan dan ke kiri. Kulihat Bila sempat melihat peserta ke-13 itu, tapi Bila langsung diam dan menutup muka. Suasananya begitu hening, hanya teriakan dahan kayu tertiup angin dengan ritme yang membuat nada jantung naik turun dan sesak. Aku pun sontak berkata, guyon Bay. Alah mas, tak kira beneran, ucap Bayu lega. Semua peserta dan saya lepas tertawa. Saya jelaskan pentingnya survive di hutan dan saya jabarkan kepada semua peserta. Sesekali saya lihat peserta 13 masih menunduk dan tertawa. Saya mulai risih dengan tingkah dia. Saya pun menyuruh Bayu untuk mempraktikkan dan menjelaskan ilmu survive. Saya penasaran dan duduk di samping peserta 13 dan dia masih tertawa sambil menunduk. Cukup lama saya memperhatikan dan mencuri pandang ke peserta 13 itu. Saya kesal karena masih saja terus tertawa. Saya sengaja batuk. Tiba-tiba dia berhenti tertawa, mulai mendongakkan kepala pelan-pelan. Sedikit demi sedikit parasnya mulai terlihat dan... Mas, saya sudah selesai menjelaskan, ucap Bayu mengagetkanku. Aku langsung beralih pandang ke Bayu. Iya Bay, sautku. Saya pun menoleh ke samping peserta 13 sudah tidak ada di samping saya. Kemana perginya dia? Pikirku. Saya heran, baru ditinggal menengok sudah tidak ada. Tak lama kemudian acara api unggun selesai. Saya pamit duluan untuk masuk tenda karena sudah mengantuk. Saya pun masuk tenda. Semerbak bau bunga melati tercium di dalam tenda. Tapi saya tidak menghiraukan karena saya begitu capek dan ngantuk. Ada seseorang yang sudah ada di dalam tenda rupanya. Tapi kenapa tidak memakai sleeping bag? Malah berselimut putih dan terlihat tertidur pulas. Saya tidak berpikiran neko-neko, saya pun tidur di sebelahnya. Saya pun tidur tapi terbangun lagi karena ada suara aneh. Saya lihat jam berapa ini. Pukul 00 lebih 13 menit. Ini masih malam, kenapa terbangun? Pikirku. Saya mencium bau aneh lagi. Anyir, amis dan busuk. Ada yang menyenggol-nyenggol pelan dari sebelah atas tenda. Saya mendongakkan kepala. Ada bayangan yang menyenggol tenda saya secara sengaja. Saya lihat lebih detail, saya lihat dengan serius. Ada bayangan berkuncir persis dengan bau dari pohon pisang tempat saya bertemu dengan makhluk berkuncir itu.
Bulu kuduk saya berdiri, sebenarnya apa dan kenapa? Saya jadi penasaran ingin keluar tenda tapi sedikit was-was. Saya beranikan untuk membuka resleting tenda. Menengok ke kanan ke kiri, sepi, hanya ada suara dahan kayu yang bergesekan ditiup angin. Suara yang sangat menyegak nurani. Perlahan saya beranikan keluar tenda. Saya berdiri pelan-pelan. Saya lihat apakah makhluk itu masih di atas atau tidak. Nyatanya sudah tidak ada. Sialnya hanya saya yang terjaga dan semua tertidur pulas. Tapi remang-remang di bekas api unggun seperti ada yang duduk sendiri. Siapakah dia? Saya coba dekati, asap mengepul, udara dingin menusuk. Kaki dan tangan serasa ditusuk-tusuk oleh dingin. Saya sapa orang itu tapi diam saja. Perlahan saya dekati, perlahan saya sapa lagi. Tak ada jawaban, langkah mulai kaku. Saya sedikit merasakan aneh. Langkah saya semakin dekat tapi belum juga ingin menyapa. Untuk 3 kali dia berdiri dan berjalan pergi. Langkahnya tergopoh tapi nurani saya berkata jangan dekati lagi. Saya ikuti nurani saya duduk di api unggun dan membuat kopi. Sebatang 2 batang rokok untuk mengurangi rasa dingin, tak apalah. Saya tidak bisa tidur juga. Saya santai menikmati malam syahdu ini saja di dekat api unggun. Saya nyalakan rokok, angin begitu kencang. Saya sedikit menunduk supaya bara korek bisa menyala. Rokok menyala, saya melihat di depan sudah ada orang yang duduk tertawa. Ini peserta 13. Kenapa dia di sini lagi? Kenapa dia tidak istirahat dengan peserta lain? Dan tertawa tanpa sebab di malam-malam seperti ini sangat tidak lucu. Saya kesal kenapa dia masih saja tertawa. Tawa perempuan malu-malu, saya pun dekati. Tangannya pucat sedikit mau membiru. Begitupun dengan muka dan bibirnya yang sedikit membiru. Saya was-was apa dia terkena hipotermia. Karena gejala hipotermia adalah seperti itu. Saya coba lebih dekat, tangan saya mulai meraihnya dan dia berdiri dan langsung berlari kencang ke arah hutan. Saya diam sejenak, tapi semua tanggung jawab peserta di sini adalah tanggung jawab saya. Tanpa berpikir panjang, saya mengejar dia. Langkah saya cepat tapi masih kalah cepat. Saya kehilangan jejak. Saya heran kenapa dia lari dan kenapa serasa ditelan gelap malam. Saya sangat khawatir. Saya masih mencoba mencari. Saya ambil sebilah golok tebas untuk berjaga-jaga dan headlamp untuk penerangan. Saya coba cari keberadaan peserta 13 tadi. Seorang diri menyusuri lebatnya hutan di malam gelap cukup nekat dan beresiko. Tapi saya bertanggung jawab kepada semua peserta. Saya tidak ingin ada satupun yang kenapa-napa di sini. Saya akan cari dan saya tanyakan apa masalah dia. Kenapa tertawa dan berlari? Kalaupun hipotermia dan saya tidak bisa menolongnya, saya akan sangat berdosa. Saya susuri langkah demi langkah, pohon demi pohon. Saya tandai agar tidak tersesat. Semakin masuk semakin rimbun ilalang dan rerumputan. Sesekali ada suara serigala. Tapi baru pertama kali dan kali ini saya mendengar suara serigala di hutan ini. Karena setahu saya tidak ada serigala di sini. Adanya mungkin di hutan lebih dalam. Saya putus asa mencari dan saya rasa ini sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Saya pun dengan berat hati kembali. Saya khawatir juga dengan peserta lain yang saya tinggal di lokasi camp. Tapi mana tanda yang saya buat tadi? Persis saya buat dengan golok tebas di pohon baik depan dan belakang sebelumnya. Saya bingung tak ada habisnya. Saya cukup cemas. Keringat dingin dan nafas sedikit memburu, hampir saja putus asa. Tanda 3 guratan dengan golok tebas dari Nepal tidak ada jejaknya. Saya kemudian putar otak, saya berdoa sekenanya. Saya coba lihat apakah ada bekas tapak sepatu saya di jalan. Alhamdulillah ada. Saya ikuti jejak itu tanpa memperdulikan tanda di pohon ada atau tidak. Saya hanya berharap cepat kembali ke tenda dan memastikan yang lain baik-baik saja. Lama saya berjalan, ada sedikit cahaya. Cahaya api itu sepertinya. Saya sedikit cepat melangkah. Saya kaget ada bila peserta 13 dan siapa itu?
Saya masih tidak percaya apa ini mimpi atau apa. Jika mimpi, sungguh ini bukan hal yang baik. Saya goreskan kukri di tangan kiri. Jika tergores maka ini bukan mimpi. Saya goreskan, kulit saya robek dan sedikit perih. Asli, ini nyata bukan mimpi. Saya tak menghiraukan lagi perih di kulit. Saya dekati mereka perlahan, tapi mereka pun berdiri dan berjalan. Meninggalkan Bila sendiri di api unggun, mereka berjalan sampai hilang di kegelapan malam. Saya dekati Bila, saya raih pundaknya dan teriak Bila. "Bil, iki aku ucapku sedikit membentak. Mas," ucap Bila sedikit syok sambil menutup muka. "Lah, tadi siapa yang ngobrol sama aku?" "Bil, aku juga tidak percaya dengan apa yang aku lihat dari jauh tadi. Mirip aku bentuknya," ucapku masih tidak percaya ketika Bila ngobrol dengan peserta 13 dan satu lagi adalah orang yang mirip dengan saya. Tapi saya bilang pada Bila, "Ingat kode etik. Jangan ceritakan apapun kepada siapapun, cukup kita saja yang tahu. Ceritakan kalau sudah sampai rumah." Dan saya kunci rapat apa yang saya dan Bila alami sampai di rumah baru kita berani cerita. Bila sempat bercerita peserta 13 bukanlah peserta. Saya sangat kaget, saya kira para peserta lain mengerjai saya. Karena si peserta 13 terus saja tertawa. Tapi salah. Peserta 13 tidak pernah ada. Ternyata dia adalah orang yang sudah lama hilang di daerah ini. Dan saya masih penasaran sampai sekarang, begitu pun dengan Bila. Tapi gangguan yang saya alami adalah kesalahan saya pribadi karena lupa minta izin kepada penunggu sebelum mendirikan tenda dan mengambil kayu tanpa izin pula. Sampai saat ini mungkin yang saya anggap peserta 13 masih di sana. Dan saya penasaran apa yang dia mau sampai masuk dalam rombongan acara kami. Sekian dan terima kasih buat Mas Bro Balakarsa yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kang selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.